Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Perkenalkan, nama saya Susilawati. Saya guru dari SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara. Pada kesempatan pada video kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata topik Merdeka Belajar dalam platform menyebarkan pemahaman Merdeka Mengajar. Salam Merdeka Mengajar. Dalam platform Merdeka Mengajar terdiri dari beberapa modul pelatihan. Modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan modul yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Selanjutnya, modul pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Bapak dan Ibu Guru, sebagai pendidik, kita perlu belajar agar bisa mengantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia yang merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung kepada orang lain. Salah satu langkah yang bisa kita lakukan sebagai pendidik, bagaimana memaknai dan menghayati pribadi manusia yang merdeka untuk terus belajar. Selanjutnya, peran saya sebagai guru. Di antaranya adalah mengajar, menjaga gawang, fasilitator, katalisator, dan sebagai penghubung. Bapak dan Ibu Guru, materi modul kedua, mendidik dan mengajar. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur pembeda. Sedangkan pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya. Yang unik, tidak mungkin pendidikan mengubah padi menjadi jagung ataupun sebaliknya. Dalam pembelajaran, menurut Ki Hajar Dewantara, menganut sistem AMO, yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, di mana sebagai pendidik, di depan kita bisa memberikan teladan, memberikan contoh bagi peserta didik. Di tengah, kita sebagai membangun kekuatan dan terus berkarya. Dan di belakang, sebagai pendidik bisa memberikan motivasi dan dorongan. Bapak dan Ibu Guru, selanjutnya adalah modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam proses pembelajaran, terdiri dari 3 kodrat. Ada kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid berada. Sedangkan kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan iramanya. Dalam sistem pembelajaran terkenal dengan asas trikon. Continue artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Asas yang kedua, konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber, baik itu dari sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri.
Asas yang ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Bapak dan Ibu Guru, modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Adapun pengertian budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dimaknai sebagai panduan antara cipta, pengetahuan atau kognitif, dan rasa afektif atau sikap, sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik atau keterampilan. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang, menurut Ki Hajar Dewantara. Modul yang terakhir, Bapak dan Ibu Guru hebat, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan harus memberikan pemahaman tentang fungsi dan kegunaan materi pelajaran dalam kehidupan murid. Adapun fungsi pendidikan, mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya masing-masing. Hal yang harus dipahami oleh pendidik dalam meraih cita-cita pendidikan antara lain: 1. Setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi yang berbeda-beda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Yang keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan negara. Materi berikutnya, pembelajaran abad 21. Menurut Ki Hajar Dewantara, tuntunlah ilmu sesuai dengan zamannya. Zaman yang sekarang, guru bukan satu-satunya sumber dalam pembelajaran. Dan guru harus bisa menjadi fasilitator dalam pembelajaran. Tuntunan pembelajaran abad 21 antara lain menjadi pembelajaran sepanjang hayat, membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik murid, antara lain alam keluarga, di mana alam keluarga merupakan sistem kecil di mana anak-anak tinggal dan mendapatkan pendidikan pertama dan yang terpenting dalam hidupnya. Yang kedua adalah alam perguruan, merupakan wadah yang memfasilitasi pengembangan intelektual murid serta menuntun murid menemukan wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas. Dan yang ketiga, alam pergerakan pemuda atau masyarakat, di mana alam ini merupakan wadah yang memfasilitasi murid untuk mengaktualisasikan dirinya dan mengembangkan watak. Baik, demikian pemaparan platform penyebaran Merdeka Mengajar. Untuk form umpan balik dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya pikir ... dan ternyata ... Langkah kecil yang akan saya lakukan setelah ini adalah... Baik, terima kasih. Sekian pemaparan ulasan aksi nyata saya di platform penyebar luasan tentang Merdeka Mengajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Bapak Ibu Guru.